Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 52. Tur dadakan. Kepala sekolah nampak berpikir. Sebelumnya ketika memindahkan Teresa ke sekolah itu, Helios sudah menjelaskan tentang Zeus. Jadi ia tidak terkejut ketika Zeus memperkenalkan diri. Meskipun demikian, Helios meminta agar ia merahasiakannya dari orang lain. Saya tidak tahu permasalahan apa yang Anda dan Ibu Heli hadapi. Saya hanya berharap agar saya tidak menjadi korban atas permasalahan kedua orang tuanya. Dengan demikian, saya akan membantu rencana Anda, ujar kepala sekolah. Selama ini, ia selalu memperhatikan sosok Teresa. Anak itu menjadi pendiam ketika berkumpul dengan teman-temannya, tetapi banyak bicara jika ia diajak bicara. Mungkin hal itu terjadi karena trauma yang dialami di sekolah lamanya. Terlebih, ada beberapa anak yang tidak menyukainya di sekolah itu. Terima kasih banyak, Bu. Kalau begitu, berapa nomor rekening Ibu atau rekening sekolah agar saya bisa transfer sekarang juga? Balas Zeus bersemangat. Kepala sekolah langsung menyebutkan nomor rekening sekolah. Kemudian dalam hitungan detik, terdengar notifikasi di ponselnya menunjukkan uang yang Zeus transfer telah masuk. Sudah masuk, Pak, kata kepala sekolah setelah Zeus menyelesaikan transaksi pengiriman untuk tur besok pagi. Iya, Bu. Apa jumlahnya kurang? Kalau iya, biar saya tambah lagi, sahut Zeus bertanya. Tidak, Pak, ini sudah jauh lebih dari cukup, kata kepala sekolah menggeleng cepat. Jumlah uang yang Zeus kirim akan sangat cukup digunakan untuk seluruh siswa di sekolahnya. Bahkan untuk konsumsi di siang dan malam hari pun sepertinya masih tersisa. Baiklah, besok pagi saya akan datang ke sini untuk menjemput putri saya, Tere, kata Zeus. Baik, Pak, terima kasih, balas kepala sekolah. Tidak, saya yang seharusnya berterima kasih. Zeus merasa sangat bersyukur karena kepala sekolah mau membantunya. Kalau begitu, saya permisi, Bu. Lanjut pria itu beranjak berdiri. Zeus lekas pergi dari area sekolah putrinya dan menuju ke rumah sakit. Ia ingin melihat kondisi ayahnya, berharap segera membaik. Setelah kebersihan Zeus, kepala sekolah meraih ponselnya. Ia membuka grup pesan wali murid dan menuliskan beberapa kata tentang rapat dadakan selepas sekolah. Hingga 1 jam kemudian, semua orang tua wali murid sudah berkumpul di sebuah ruangan. Rapat dadakan kali ini untuk membahas tur dadakan yang akan digelar besok pagi. Untuk masalah biaya, sudah ada yang menanggungnya. Jadi, semua orang tua wali murid tidak perlu khawatir, ujar kepala sekolah panjang lebar. Maaf, Bu, untuk turnya kami sebagai orang tua ikut kan? Tanya Helios khawatir karena tidak pernah jauh dari putrinya. Untuk melatih kemandirian, jadi hanya anak-anak saja dan orang tua tidak diperbolehkan untuk ikut, sahut kepala sekolah. Sebelum adanya permintaan Zeus, sekolah itu sudah mengadakan berbagai macam kegiatan yang dilakukan tanpa orang tua. Sekolah itu benar-benar melatih kemandirian anak didiknya. Untuk turnya kemana, Bu? Tanya wali murid lain. Untuk tujuan tur, kami sudah mendiskusikan pergi ke kebun binatang, Kidsmania untuk bermain profesi, dan Scientia Park di mana anak-anak bisa belajar menanam padi dan outbound. Jadi, anak-anak diharuskan untuk membawa pakaian ganti, jelas kepala sekolah. Baik, Bu, ujar orang tua wali murid serentak. Keesokan harinya, semua anak-anak sudah berkumpul di sekolah. Begitu juga dengan para orang tua yang mengantar putra-putrinya.
Mereka melambaikan tangan bertepatan dengan bus mulai melaju secara perlahan. Sampai di persimpangan jalan, bus menepi di belakang sebuah mobil Range Rover berwarna merah. Bersamaan dengan seorang gadis kecil itu turun dari bus, seorang pria yang diketahui adalah Zeus berlutut. "Pagi sayang," sapa pria itu sambil meraih tubuh Teresa dan menggendongnya. "Pagi juga ayah," balas Teresa menyapa. "Selamat pagi Pak Zeus," sapa kepala sekolah. "Pagi Bu, terima kasih karena saya bisa mempertemukan kedua orang tua saya dengan cucunya," balas Zeus tersenyum. "Jika bukan karena kepala sekolah, mungkin akan kesulitan untuk mempertemukan putrinya dengan kedua orang tuanya. Mungkin ia harus mengajak ayah dan ibunya ke sekolah putrinya untuk bertemu dengan waktu yang sangat singkat." "Sama-sama Pak. Semoga ayah Pak Zeus bisa lekas sehat setelah bertemu dengan cucunya." Kepala sekolah itu balas tersenyum sambil menganggukkan kepala. "Iya Bu, kalau begitu silakan lanjutkan perjalanan dan saya juga akan segera pergi," balas Zeus sudah tidak sabar ingin mempertemukan Teresa dengan ayah dan ibunya. Sementara bus tur pergi, Zeus masuk ke dalam mobil dan memasangkan sabuk pengaman untuk putrinya. Kemudian ia melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang menuju rumah sakit. "Kau sudah di rumah sakit kan, Nick?" tanya Zeus di perjalanan hampir sampai di rumah sakit. "Sudah Pak, sebentar lagi saya sampai di ruang perawatan ayah Anda." "Bagus, bagaimana dengan kudapan yang aku minta?" Zeus berencana untuk mengajak ayah, ibu, dan putrinya menggelar tikar di taman rumah sakit. Pasalnya, ia tahu bahwa anak kecil dilarang masuk. Jadi, ia ingin membuat pertemuan itu seakan mereka sedang piknik di luar. Nasi gulung, roti lapis, sate buah, dan jus sudah saya siapkan, Pak. "Oke, sekarang ajak Papa dan Mama ke taman rumah sakit dan persiapkan segala keperluan piknik, karena sebentar lagi aku sampai." "Baik, Pak." Panggilan pun berakhir dan Nick bergegas mempercepat langkahnya. Pria itu berbalik dan mencari kursi roda. Ia ingat betul bagaimana kondisi Asila saat ini. Jadi tidak mungkin ayah bosnya bisa berjalan sampai ke lantai dasar. Tidak lama setelah mengambil kursi roda, ia sampai depan ruangan perawatan. Mengetuk pintu beberapa kali dan masuk ke dalam setelah pemilik ruangan mempersilakan masuk. "Selamat pagi Tuan, Nyonya," sapa Nick. "Pagi Nick, ada apa kok kemari? Apa Z tidak bisa datang ke sini?" tanya Diana melihat bawahan anaknya datang secara tiba-tiba. "Pak Z ada di bawah Nyonya. Saya diperintahkan untuk membawa Tuan dan Nyonya ke taman karena ada sesuatu yang ingin Pak Z tunjukkan," jelas Nick. "Sesuatu? Sesuatu apa, Nick? Kenapa tidak di sini saja kalau ingin menunjukkan sesuatu?" tanya Diana tidak habis pikir. Keadaan suaminya saat ini masih lemah. Kenapa putranya justru meminta agar ia dan suami turun ke taman? "Maaf Nyonya, sesuatu yang ingin Pak Z tunjukkan tidak bisa dibawa ke sini karena larangan rumah sakit. Jadi Pak Z hanya bisa menunjukkannya di luar," sanggah Nick menjelaskan. "Sebenarnya sesuatu itu apa?" tanya Diana penasaran. "Saya beri sedikit bocoran ya Nyonya. Sesuatu ini benar-benar kejutan yang luar biasa. Mungkin setelah Nyonya dan Tuan melihatnya, Tuan dan Nyonya akan sangat bahagia. Jadi, bisakah kita ke taman sekarang juga?" Zeus ingin memberikan kabar baik pada kedua orang tuanya tentang ditemukannya Helios dan keberadaan Teresa. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen,
share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.